isim dan huruf itu, ya. Fiil, isim, dan huruf itu masing-masing nanti memiliki definisi dan tanda. Kemudian juga fiil, isim, dan huruf masing-masing memiliki pengelompokannya. Seperti fiil. Fiil itu terbagi 3. Ada madin, mudhari, dan amr. Itu untuk fiil. Berarti nanti ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Kemudian isim dengan ada isim musanna, ada isim jamak. Pembagian isim jika ditinjau dari ada jumlah. Mufrad adalah kata bukan satu. Seperti kalau kita ambil contoh kitabun gitu. Ini adalah isim mufrad. Musanna kan sudah alif. Sehingga kalau kita ingin menjadikan itu kita katakan kitaban. Afwan Ustadz, suaranya putus-putus. Bentar-bentar. Bentar. Afwan, suaranya hilang di mana tadi, teman-teman? Baru menjelaskan itu fiil. Oh, jauh ya. Baik. Coba kita lihat, kita ulang. Nah, jadi kata itu ada 3 jenis. Fiil, isim, dan huruf. Jadi kata itu tidak akan keluar dari 3 hal ini. Kalau kita ambil contoh apapun dalam bahasa Arab, baik Al-Quran, hadis, ataupun ucapan orang Arab. Kalau Al-Quran misalnya kita ambil alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu kan. Nah, kalau kita ambil pun kata atau ini disebut dengan kalam. Kemudian kalam ini tersusun dari kata demi kata. Dan kata yang menyusun kalimat ini atau kalam ini tidak akan keluar dari 3 jenis ini, yaitu fiil, bisa dia fiil, atau dia huruf, atau dia isim. Gitu. Kalau kita lihat alam tarokai, a itu huruf, lam juga huruf, taro fiil, kaifa ini isim, fa'ala jelas fiil, rabbuka isim, bi huruf, ashab isim, al-fil isim. Nah, jadi dia tidak akan keluar dari fiil, isim, dan huruf. Kalimat dalam bahasa Arab itu tersusun dari kata, dan kata itu tidak keluar dari 3 hal ini. Kemudian 3 hal ini memiliki definisi dan pembagiannya masing-masing, atau tanda, definisi dan tandanya masing-masing. Bagaimana cara kita mengenali fiil dalam sebuah kalimat? Bagaimana cara kita mengenali isim dalam sebuah kalimat atau huruf dalam sebuah kalimat? Itu melalui definisi dan tanda. Ya, jadi kita benar-benar harus paham definisi dan tanda dari masing-masing ini. Kemudian juga setiap dari mereka ini memiliki pengelompokan atau pembagian masing-masing. Seperti fiil. Fiil punya
pembagian fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Juga isim. Isim dikelompokkan dengan beberapa kelompok. Satu, dia dikelompokkan berdasarkan jumlah atau adat. Nah, adat itu ada mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu kata yang menunjukkan satu. Musanna itu kata yang bermakna dua atau double. Ya. Jamak itu lebih dari dua. Contoh, kitabun. Kitabun berarti itu artinya satu kitab. Kitabun, satu kitab. Kalau kita ingin menjadikan dia musanna, maka caranya adalah bisa berbentuk ditambahkan alif dan ni. Alif dan ni. Berarti kalau kitabun maka menjadi kita ban. Nah, sehingga maknanya dua kitab begitu. Atau nanti ada ditambah ya dan ni. Nah, ditambah alif dan ni itu dalam kondisi rofa yang kita ambil dalam nahu. Ya. Ditambah ya dan ni, aini itu dalam kondisi jar dan nasab dalam nahu. Nah, namun sekarang kita masih di sorof. Yaitu nanti kita mengenal belajar sorof itu belajar apa begitu ya. So, iya. Kemudian hilang suaranya. Oh, suaranya putus-putus ya. Sudah ada sih Ustadz. Yang mana yang Anda ulangi? Bu Umi Aisyah ya tadi. Ilmu Nirani. Nurani. Yang ini Ustadz, yang ya sama nun itu. Ya. Cara buat isim musanna, betul. Cara buat isim musanna tentunya melihat mufrad, kemudian kata itu isim atau bentuk mufradnya ditambahkan alif atau ni. Ini kalau dalam kondisi rofa. Ya. Apa itu kondisi rofa? Sudah kita kenal, kita sudah kenalan sama istilah rofa di pelajaran nahwu. Ya, di pelajaran nahwu. Nah, atau cara buat musanna itu bentuk mufradnya ditambahkan ya dan ni, aini. Ini kalau dalam kondisi jar atau nasab. Ya. Nah, itu kalau dalam nahu. Dalam nahu, ya, pembahasannya sudah nyerempet ke nahu itu. Nah, namun kalau di dalam sorof itu hanya berfokus ke kata sebelum dia masuk ke dalam kalimat. Kalau dia sudah masuk dalam kalimat nanti, maka itu sudah nyerempet ke pembahasan nahu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau cara buat isim musanna adalah dengan ditambahkan alif dan ni atau ya dan ni. Nah, kalau sudah ditanya kapan ditambah alif dan ni atau ya dan ni, itu nyerempet ke nahu nanti. Yang penting kita tahu. Jadi musanna itu bisa berbentuk kita bani atau kita baini. Kita baini. Jadi apapun tuh, misalnya kita buat contohnya wisadatun. Berarti musannanya apa? Wisadatun. Wisadani. Enggak, wisadatun. Apa tadi Ustaz? Wisadatun? Iya, Anda tulis di bawah. Wisadata ini. Ya, bisa berbentuk wisadata nih, tentunya kalau dalam kondisi rofa gitu kan. Atau bisa data ini. Nah, ditambah ya dan nun. Nah, ini namanya apa? Isim musanna. Begitu ya. Yang penting ditambahkan alif dan nun atau ani atau ya dan nun, aini. Itu kemudian ada isim berdasarkan jumlah, itu namanya jamak. Kalau jamak berarti apa? Isim itu menunjukkan makna lebih dari dua. Atau kalau kita mungkin kalau mufrad itu apa? Singular ya. Singular, kalau jamak itu plural gitu ya. Kalau musanna nggak ada ya, bahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun nggak ada kayaknya. Musanna itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Seingat Ana ada penjelasan di antara keistimewaan atau kekhasan bahasa Arab itu adalah dia punya kata yang menunjukkan musanna, double gitu ya.
Oh iya. Jamak. Jamak itu apa? Jamak yang menunjukkan lebih dari dua. Nah, jamak ada tiga nih teman-teman. Ada jamak taksir namanya. Nah, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Jamak taksir itu nanti kalau kita belajar adalah jamak yang bentukannya itu berubah dari bentukan mufrad. Berubah itu bisa bertambah, bisa berkurang bisa bertambah hurufnya atau bisa berkurang hurufnya atau berubah harokatnya. Seperti kitabun. Kitabun itu kalau jamaknya adalah kutubun. Ini berkurang hurufnya. Tadi kitabun ada alif, hilang alifnya di bawah. Kalau dia jadi jamak hilang alifnya, itu namanya jamak taksir. Jadi taksir itu apa? Berubah gitu ya. Berubah bentukan mufradnya. Seperti kolamun. Jadi kalau dua pena kan kolamani. Nah, kalau penanya banyak lebih dari tiga, aqlamun. Nah, berubah bentukan dari bentukan mufradnya. Jadi jamak taksir itu adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua, tiga ke atas, dan bentukan mufradnya berubah gitu. Baik, kita lanjut. Jamak muzakkar salim apa? Jamak yang menunjukkan muzakkar. Muzakkar nanti kita ambil di nau'un. Dan dia salim. Salim ini artinya selamat. Selamat bentukan mufradnya. Nah, jadi bentukan mufrad seperti apa? Nah, kayak gitu juga lah jamaknya. Hanya ditambahkan waw dan nun, una, atau ya dan nun, ina. Contoh kita ambil muslimun. Satu orang muslim. Kalau dua orang muslim, muslimani atau Muslimain. muslimaini. Gitu ya. Nah, kalau jamaknya jamak muzakkar salim jadi ya muslimun, tetap ditambahkan waw dan nun. Gitu ya. Muslimuna. Muslimuna. Nah, gitu. Atau ditambahkan ya dan nun. Atau ditambahkan ya dan nun Muslimin. Muslimin. Nah, Muslimain. muslimi Muslimin. bentar ya. Muslimina. Nah, gitu. Nah, jadi bedanya jamak muzakkar salim dengan muannas salim, bedanya musanna dengan jamak muzakkar salim adalah kalau musanna aini, kalau jamak muzakkar salim adalah ina. Nah, gitu ya. Sama kapan ditambah waw dan nun itu ketika rofa. Ini berarti ketika rofa. Kapan ya dan nun itu ketika nasab dan jar. Nanti itu nyerempet ke pembahasan nahwu. Kemudian ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim berarti jamak yang menunjukkan perempuan dan dia salim, selamat bentukan mufradnya. Hanya ditambahkan atun, alif dan tun. Berarti dia fokus ke muannas ya, perempuan. Contohnya apa? Muslimatun, perempuan muslimah gitu ya. Nah, dua perempuan muslimah atau dua muslimah gitu. Muslimata ini atau muslimata ini. Nah, jamaknya bagaimana? Para muslimah misalnya. Maka Muslimatun. muslimatun. Nah, tak marbutohnya berubah menjadi tak maftuhah. Kemudian sebelum itu ditambahkan alif. Nah, begitu. Nah, ini adalah pengelompokan isim berdasarkan adat, jumlah. Itu ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Tugas kita di awal ini hanya perlu memahami atau mengenal bahwasanya isim itu ada isim berdasarkan adat, ada isim mufrad, ada isim musanna, dan ada isim jamak dengan perincian yang sudah kita ambil tadi. Kemudian isim juga terbagi atau dikelompokkan berdasarkan jenis. Nau'un itu jenis, nau'un jenis. Ada jenisnya muannas, ada muzakkar. Nah, ada muannas, ada muzakkar. Muannas, jadi dalam bahasa Arab itu kata memiliki gender gitu ya. Memiliki gender. Ada gendernya
feminim atau perempuan, ada gendernya adalah maskulin, laki-laki. Nah, bagaimana cara kita membedakan, oh kata ini adalah muannas, oh kata ini adalah muzakkar. Nanti kita ambil di bawah. Nah, itu adalah sekilas tentang dasar dari pelajaran sorof, yaitu bagaimana mengenal kata demi kata. Baik, sekarang kita ambil masuk ke bab pertama. Baik. Silakan diperhatikan, karena dia bahasa Indonesia. Jadi Ana aja langsung jelasin ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh motong. Pengantar ilmu bahasa Arab. Definisi ilmu bahasa Arab itu apa? Dia adalah qawaidu yu'rafu biha siyagul kalimatil arabiyyati wa ahwaluha hina ifradiha wa hina tarkibiha. Jadi bahasa Arab itu, belajar bahasa Arab berarti kita belajar kaidah-kaidah yu'rafu, yang dengan yu'rafu biha, yang dengannya diketahui siyagu. Siyagu itu artinya bentuk. Di bawah udah ada terjemahannya ya. Jadi siyagu itu bentuk kata, siyagul kalimat, bentuk kata bahasa Arab, bentuk kata dalam bahasa Arab. Nah, jadi pertama kita mengetahui apa? Bentuk kata. Bentukan kata, tentunya kata bahasa Arab, wahwaluha, dan kondisi kata itu. Kapan? Ketika dia sendiri, belum tersusun dalam kalimat, dan ketika dia tarkib, sudah tersusun. Itu artinya ada dua. Kita pertama mengenal bentukan kata dan perubahan-perubahan kata itu. Bentukan kata dan perubahan-perubahan kata itu. Ketika dia sendiri atau belum tersusun dalam kalimat, ini adalah pelajaran sorof. Jadi dalam sorof apa? Belajar kata atau bentuk kata dan kondisi-kondisi kata itu atau perubahan-perubahannya sebelum dia masuk atau sebelum dia tersusun menjadi kalimat. Itu pelajaran sorof. Wahina tarkibiha, dan mempelajari bentukan kata dan kondisi-kondisi kata itu ketika dia sudah tersusun dalam kalimat. Nah, ini pelajaran nahwu. Ketika dia sudah tersusun dalam kalimat, maka itu sudah tugas nahwu gitu. Ya. Contoh, jalasa Zaidun. Kata Zaidun di sini, dia berharokatkan dommatain. Dia berharokatkan dommatain. Nah, kita tahu dia berharokatkan dommatain di dalam kalimat ini, sehingga tanda dommatain itu menunjukkan kalau dia adalah fa'il, pelaku, itu kita pelajari di dalam sorof. Ya, itu kita pelajari di dalam sorof. Itu kita pelajari di dalam nahwu. Si Zaidun berharokatkan dommatain dan berharokatkan dommatain itu kita mengetahui, atau dengan berharokatkan dommatain itu akhirnya kita mengetahui dia adalah fa'il di dalam kalimat ini. Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Baik. Kemudian kata Zaidun ini diletakkan setelah fiil, yaitu fiilnya jalasa, harus diletakkan setelah fiil sehingga dia menjadi fa'il si Zaidun ini. Nah, penyusunan ini dipelajari di dalam nahwu, begitu. Kemudian menggunakan kata jalasa, fiil jalasa untuk Zaidun itu juga dipelajari dalam nahwu. Karena nanti kalau misalnya bukan Zaidun, misalnya adalah Hindun di bawah ini, maka berubah dia, bukan jalasa lagi tapi jalasat. Nah, kan perubahannya itu dikarenakan dia sudah tersusun dalam kalimat. Berarti itu artinya apa? Ini diketahui atau dipelajari di dalam ilmu nahwu. Nah, baik. Sebagaimana dikatakan jika duduk tadi, yang duduk bukan si Zaid dan bukan Zainab, tapi yang duduk adalah kita, maka dia jalasna kita pakai. Nah, itu perubahan-perubahan ini nanti di dalam ilmu sorof. Ya, kalau tadi dia di dalam ilmu nahwu sudah terangkai atau sudah tersusun dalam kalimat, itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Tapi perubahan-perubahan jalasa menjadi jalasat atau nanti menjadi jalasna
sebelum dia masuk dalam kalimat atau tersusun dalam kalimat, itu nanti dipelajari dalam ilmu sorof. Dalam ilmu sorof. Jadi perubahan jalasa nanti menjadi jalasat atau menjadi jalasna, menjadi jalasta, itu kan perubahan-perubahan kata. Nah, perubahan-perubahan kata sebelum dia masuk dalam kalimat itu dipelajari dalam ilmu sorof. Sehingga apa? Ilmu nahu dan ilmu sorof itu tidak akan terpisahkan. Ya, tidak akan terpisahkan untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Dikatakan di sini an-nahwu aula awalan an yu'lama idil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahu adalah hal pertama yang paling utama untuk dipelajari karena kalimat tanpanya tak dapat dipahami. Begitu juga sorof. Kalau boleh diistilahkan, nahu itu adalah bapaknya ilmu. Kalau sorof itu adalah ibunya ilmu, gitu. Seperti itu ya. Itu baru pengenalan definisi ya, belajar bahasa atau bahasa Arab ya. Sekarang kita lihat. Setelah kita mengetahui itu semua, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, berdasarkan bagan tadi, bahwasanya unsur penyusun kalimat itu ada 3, yaitu ada isim atau ada fiil. Fiil disebut kata kerja mudahnya. Isim disebut kata benda atau kata sifat, ini mudahnya. Huruf disebut kata sambung atau kata hubung. Nah, dan ini sudah kita jelaskan tadi ya. Bahkan di nahwu juga kita sudah jelaskan. Kita hanya kenalan-kenalan di sini. Kenalan dan mengetahui pos-posnya masing-masing. Contoh, yadhhabu Zaidun ilal madrasah. Ini kan kalimat. Ini kalimat. Nah, kalimat ini tersusun dari kata. Seperti yadhhabu. Yadhhabu Zaidun ila al madrasah. Yadhhabu fi'il. Zaidun isim. Ila huruf, madrasah isim. Nah, itu semua akan kita pelajari secara teori di sini. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita kenalan sama fiil. Apa itu fiil? Fiil atau biasa disebut dengan al-fi'lu atau fiil, itu secara bahasa bermakna apa? Perbuatan atau kata kerja. Itu secara bahasa. Namun, ya, jadi kalau tanya fiil itu perbuatan, apa itu fiil, kemudian dijawab perbuatan atau kata kerja, itu secara bahasa. Namun kalau dalam nahwu atau dalam ilmu bahasa Arab, fiil itu menunjukkan suatu makna. Jadi fiil apa adalah kata, karena dia adalah salah satu jenis kata. Nah, ini definisi fiil. Kata yang menunjukkan sebuah makna yang ada pada zatnya. Ya, kata yang menunjukkan sebuah makna, jadi makna yang ada pada zatnya serta terkait waktu. Nah, ini 3 kunci dalam memahami definisi fiil. Kalau ditanya apa itu fiil, jangan lupa 3 kunci ini. Fiil adalah kata yang menunjukkan makna yang ada pada zatnya terkait waktu. Maksudnya apa? Pertama, kata yang menunjukkan makna. Jalasa. Kita ambil contoh jalasa. Ini kata dan dia punya makna. Maknanya apa? Maknanya julus. Maknanya julus. Kalau artinya tentunya duduk ya. Tapi kita nggak bicara tentang arti. Kita bicara tentang makna. Jadi maknanya si jalasa adalah julus. Nah gitu ya teman-teman. Jadi maknanya jalasa adalah julus. Oh, iya. Kemudian yang ada pada zatnya. Maksudnya yang ada pada zatnya ini apa? Dengan mengucapkan jalasa saja, kita sudah tahu artinya. Atau kita sudah tahu maknanya. Dari bentukan atau dari susunan huruf jalasa, kita sudah tahu maknanya. Nah, itu yang dimaksud dengan menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya. Ya, jadi kunci kedua adalah yang ada pada zatnya itu apa? Yaitu dengan susunan huruf atau bentukannya saja kita sudah bisa mengetahui makna atau dia sudah bisa memunculkan sebuah makna. Dari bentukan atau dari susunan huruf saja dia sudah bisa memunculkan sebuah makna, yaitu julusun. Kemudian maknanya itu terkait waktu. Nah, waktu ada 3 ya. Kita tahu waktu itu ada 3. Masa lalu, sedang, ya. Waktu itu ada 3. Al-waktu.
atau az-zaman, itu ada 3, sudah kita ambil juga dalam nahwu. Itu ada madin, ya, hal atau ya, hadir, sedang, dan mustakbal yang akan datang. Nah, waktu tidak akan keluar dari 3 ini. Baik. Fiil kembali lagi, apa itu fiil? Adalah yang menunjukkan makna yang ada pada zatnya. Kita sudah mendefinisikan, menjelaskan tadi yang ada pada zatnya itu maksudnya apa? Yaitu dengan susunan hurufnya itu saja, dia sudah bisa memunculkan sebuah makna yang diketahui. Nah, yang terkait waktu, berarti dia memiliki salah satu dari tiga waktu tadi. Madin, hadir, dan mustakbal. Nah, contohnya jalasa. Jalasa dia menunjukkan sebuah makna dan waktu. Di sini waktunya madin. Begitu juga ya jelisu. Dia menunjukkan sebuah makna, julus maknanya. Waktunya adalah apa kalau fi'il mudhari? Waktunya apa? Hadir ya. Nah, ijlis. Dia menunjukkan sebuah makna yaitu tolabul julus. Nah, kalau ini dia langsung tolabul julus gitu ya. Perintah duduk maknanya. Kalau fi'il amr, perintah, ada tolab. Kemudian waktunya adalah di sini mustakbal. Nah, itu fi'il. Jadi fi'il apa tadi? Kata kuncinya ada 3. Yaitu kata yang menunjukkan makna pada zatnya terkait waktu. Nah, itu penjelasan tadi. Kemudian berdasarkan definisi tadi, maka bisa kita pahami fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Baik. Begitu juga katabah, yaktubu, uktub. Nah, katabah apa maknanya? Kitabah, menulis. Dengan susunan katabah atau dengan bentuk fi'il madhi, maka ada tambahan makna atau ya ada tambahan makna yaitu terkait waktu. Waktunya kapan? Madin, telah berlalu, berarti telah menulis. Sehingga diartikan telah menulis. Tapi kalau maknanya kitabah fil madhi gitu. Kitabah fil madhi. Seperti itu ya. Baik. Kalau uktub ada tolabul kitabah. Perintah untuk menulis gitu ya. Perintah untuk menulis. Perintah menulis. Kapan waktunya? Dia terkait waktu tuh. Waktunya adalah mustakbal. Baik. Itu adalah fi'il. Apa tanda-tanda fi'il? Kita lihat di sini tanda-tanda fi'il ada 3. Ya ada 4 ya. Apa maksudnya tanda? Yaitu ciri-ciri yang dengannya kita bisa mengenali si fi'il ini ketika membaca sebuah kalimat. Oh ini fi'il, oh ini isim, oh ini huruf. Yaitu dengan 4 tanda ini. Tanda pertama yaitu didahului saufa. Contohnya kalla saufa ta'lamun. Berarti ta'lamun adalah fi'il karena didahului oleh saufa. Kemudian didahului oleh qad. Contohnya qad aflahal mu'minun. Berarti aflaha adalah fi'il karena didahului oleh qad. Sa didahului oleh sa atau sin. Sayaqulu sufaha. Berarti yaqulu adalah fi'il karena didahului oleh sa. Diakhiri oleh tak taknis, diakhiri oleh tak taknis. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Berarti qalat adalah fiil karena diakhiri oleh tak taknis. Baik. Kalau untuk artinya saufa itu artinya akan, tapi dalam jangka yang jauh. Misalnya saufa adhabu ila Makkah. Aku akan pergi ke Makkah. Berarti akannya kapan? Masih lama misalnya. Sebulan lagi, seminggu lagi, itu masih lama jatuhnya. Nah, kalau sa, kita ambil yang nomor 3 dulu. Sa, itu artinya juga akan. Tapi dalam waktu yang dekat. Misalnya, sa'akul ba'dal asar. Aku akan makan. Akannya kapan? Dekat lagi gitu ya. Atau sa'ashrab. Aku akan minum. Akannya kapan? Ya, mungkin 5 menit lagi. Jadi, sa dan sofa itu maknanya sama. Yang akan. Berarti berdasarkan makna, sa dan sofa masuk fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il amr. Fi'il mudhari. Ya, masuk fi'il mudhari. Ya, karena fi'il mudhari menunjukkan waktu yang sedang.
Nah, kalau dimasuki oleh sofa dan sa, berarti fi'il mudhari bermakna apa? Yang akan datang atau mustakbal. Kemudian qad. Qad itu artinya sungguh. Dan dia masuk fi'il madhi. Dia masuk ke fi'il madhi. Dia ini bisa masuk ke fi'il mudhari juga ya, tapi kita tidak bahas. Nah, kemudian tak taknis. Tak taknis ini masuk ke fi'il madhi saja. Nah, gitu ya. Penjelasannya, sehingga jika kita menemukan salah satu dari 4 ini pada sebuah kata, maka otomatis kita hukumi kata itu adalah fi'il. Jadi bahasanya gimana? Atau penjelasannya gimana tadi? Jika kita menemukan salah satu dari tanda yang 4 ini, berarti kita harus menghukumi kata tersebut adalah fi'il. Tidak sebaliknya. Maksudnya apa? Jika kita menemukan sebuah kata, tidak ada tanda dari salah satu dari 4 ini, bukan berarti dia tidak fi'il. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau kita menemukan kata yang lengket dengan salah satu 4 tanda ini, berarti dia adalah fi'il. Tapi kalau kita menemukan kata yang tidak ada salah satu tanda dari 4 ini, bukan berarti dia tidak fi'il. Begitu ya. Tanda itu hanyalah tanda, tapi bukan harga mati. Bisa jadi ada fi'il yang dia tanpa tanda gitu. Fi'il tanpa tanda. Lalu bagaimana cara kita mengenali fi'il dalam kalimat nanti? Yaitu dengan beriringnya waktu atau berdasarkan definisi dan tanda ini. Kalau tidak ada tandanya, berarti sesuai definisi gitu, sesuai definisi. Dan perlu diketahui tandanya tidak 4 ini aja, tapi ada beberapa lagi yang tidak dibahas gitu ya, yang tidak dibahas. Kita hanya bahas yang 4 ini saja. Baik. Penjelasannya silakan dibaca sendiri karena udah Ana jelaskan tadi, udah masuk dalam penjelasan Ana. Sehingga ringkasan yang kita pelajari, apa itu fi'il? Fi'il ada berapa? Sebutkan tanda fi'il. Fi'il terbagi 2 berdasarkan kebutuhannya kepada objek. Fi'il, ini ringkasan yang dari bawah lagi ya. Baik, kita lihat dulu pengelompokan fi'il. Berarti definisi fi'il sudah kita ambil tadi. Dan fi'il terbagi 3, madhi, mudhari, dan amr. Sekarang pengelompokan fi'il. Pengelompokan fi'il. Fi'il itu terbagi beberapa macam. Satu, yaitu ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ini pengelompokan fi'il berdasarkan objek atau kebutuhannya kepada objek. Terbagi 2. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh objek. Butuh. Contoh, nazoro, melihat. Berarti ada yang dilihat. Nah, berarti fi'il nazoro ini apa? Butuh objek. Berarti nama fi'ilnya adalah muta'addi. Nasoro, menolong. Berarti ada yang ditolong. Nah, maka ini adalah fi'il yang butuh objek. Sehingga dinamakan fi'il muta'addi. Zahaba. Pergi ya, pergi. Tidak butuh objek dia. Nggak ada sesuatu yang terkena pergi gitu. Sesuatu yang terkena pergi. Berarti nggak butuh korban ya. Dia nggak butuh korban nih, pergi. Berarti dia fi'il apa namanya? Fi'il lazim. Jalasa, duduk. Ya, duduk. Ya, duduk ini juga tidak ada ya. Tidak ada objeknya atau tidak ada korban ya. Tidak ada korban. Maka sehingga apa? Duduk ini juga fi'il lazim. Dalam bahasa Arab, duduk itu adalah fi'il lazim. Walaupun mungkin kita akan memahami, kalau duduk kan berarti ada yang kena korban itu. Kursi, kena duduk dia. Enggak. Kalau dalam bahasa Arab tidak seperti itu dia. Karena nanti untuk kursi itu dibantu dengan huruf jar. Sehingga dia tetap tergolong lazim. Muta'addinya bukan seperti itu. Jadi kembali lagi, isim atau fi'il itu terbagi. Ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Ini pengelompokan dia yang pertama. Kemudian yang kedua, fi'il ada dinamakan fi'il bina sahih. Ada fi'il bina
mu'tal. Ini pembagian fiil berdasarkan apa? Berdasarkan huruf penyusunnya. Jadi contoh tadi apa? Nazoro. Nazoro berarti tersusun dari nun, zo, dan ro. Nah, itu yang mau kita lihat. Fiil berdasarkan huruf penyusunnya terbagi dua. Ada yang dia tersusun secara sahih atau fiil bina sahih, ada fiil bina mu'tal. Apa itu fiil sahih dan fiil mu'tal? Nah, gitu ya. Fiil sahih dan fiil mu'tal. Nah, fiil sahih adalah fiil yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf illat. Yang terbebas dari huruf illat. Baik. Sebaliknya, fiil mu'tal adalah fiil yang huruf penyusunnya mengandung minimal salah satu dari 3 huruf illat. Apa itu huruf illat? Yaitu alif, waw, dan ya. Jadi jika ada alif, atau jika ada waw, atau jika ada ya dalam sebuah fiil, atau dalam sebuah fiil, maka fiil itu disebut fiil mu'tal. Maka fiil itu disebut fiil mu'tal. Contoh, soro. Maka fiil ini tergolong fiil mu'tal karena dia tersusun dari huruf shad, alif, dan ro. Ada alif. Alif adalah huruf illat. Illat itu artinya sakit ya. Jadi kalau tanya apa itu, sebutkan huruf illat atau huruf sakit, maka kita sebutkan alif, waw, dan ya. Nah, kalau ada salah satu dari mereka sebagai penyusun atau huruf penyusun fiil, maka fiil itu disebut fiil apa? Fiil mu'tal. Roma tersusun dari ro, mim, dan alif. Khosyia, kho, shin, ya. Berarti fiil mu'tal. Ko tersusun dari wa, waw, qaf, alif. Maka fiil ini disebut fiil ya, semuanya disebut fiil mu'tal. Kenapa kita perlu fiil sahih dan fiil mu'tal? Ya, di sini lain halnya dengan fiil sahih, misalnya zahaba. Kalau zahaba itu fiil sahih. Atau kita baca dari sini. Kita bacanya dari atas. Kita bacanya dari fiil mu'talnya ya. Baik. Fiil mu'tal atau fiil mu'tal ini memiliki tasrif yang sedikit rumit. Nah, di sini dia. Fiil mu'tal itu memiliki tasrif yang sedikit lebih rumit. Apa itu tasrif? Nanti kita pelajari atau kita kenal. Jadi, tasrif itu secara arti adalah perubahan. Fiil mu'tal ini memiliki perubahan yang sedikit lebih rumit karena susunan hurufnya seakan tidak mengikuti wazan. Apa itu wazan? Nanti kita ambil. Ya, karena susunan hurufnya seakan tidak mengikuti wazan fa'ala. Ya. Jadi wazan itu artinya adalah acuan atau timbangan. Jadi seluruh kosakata dalam bahasa Arab akan mengikuti sebuah acuan. Apa acuannya? Fa itu fathah awalnya, a fathah keduanya, la fathah yang ketiganya. Nah, acuannya adalah fa. Acuannya fa'ala. Kalau kita lihat soro, seakan-akan dia tidak mengikuti fa'ala, fa'ala, soro. Seakan-akan si soro ini tidak mengacu kepada fa'ala. Nah, gitu ya. Maka kita dapati bahwa dari segi susunan hurufnya seperti tidak sama. Sehingga dari situlah disimpulkan fi'il mu'tal itu perubahannya atau untuk mengenal perubahan-perubahannya itu sedikit lebih rumit begitu. Lain halnya dengan fi'il sahih. Contohnya zahaba. Zahaba sama. Dia mengikuti acuan fa'ala. Nah, di mana kedua kata ini sama-sama tersusun dari 3 huruf dan fathah gitu. Baik. Sehingga kita bisa menyimpulkan
Di buku ini nanti kita akan belajar fiil sahih dulu, baru fiil mu'tal nanti. Tuh, yang mana nanti fiil mu'tal itu terbagi beberapa jenis lagi. Nah, karena yang mudah adalah fiil sahih, kita akan mengenal dulu fiil sahih dan wazan-wazannya. Fiil sahih dan wazan-wazannya, begitu ya. Oh, iya. Berarti ada fiil, ada berapa pengelompokan? Ada dua ya. Pengelompokan berdasarkan kebutuhannya pada objek, pengelompokan berdasarkan huruf penyusunnya. Kemudian kita juga sudah mengenal beberapa istilah, yaitu huruf illat dan beberapa pembagian-pembagian fiil. Silakan diringkas atau dicatat ringkasan dari penjelasan Anda tadi. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Terkait penjelasan Ana tentang sorob, ini masih mukodimah ya, mukodimah pembagian kata. Ya, kata itu ada fiil, ada huruf, dan ada isim. Fiil sudah kita definisikan tadi, sudah kita kenali tanda-tandanya, dan sudah kita kenali pembagian atau pengelompokan fiil. Berarti pengelompokan fiil itu secara umum ada 3 ya. Satu, pengelompokan fiil itu sendiri, yaitu fiil madhi, mudhari, dan amr. Kemudian pengelompokan fiil berdasarkan butuh kepada objek, pengelompokan fiil berdasarkan huruf penyusunnya. Ada masing-masing ada kalau berdasarkan objek ada 2, kalau berdasarkan huruf penyusunnya terbagi 2 juga. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang tidak jelas? Atau wadih semua? Wadih masih ya? Belum ada, Ustaz. Baik. Kemudian kita lanjutkan, berarti kita habiskan mukadimahnya. Kemudian isim. Isim apa itu isim? Isim secara bahasa bermakna atau memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Ini secara bahasa, teman-teman. Ya. Namun secara nahu adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya tapi tidak terkait waktu. Berarti kata kunci di sini ada 3, yaitu makna yang ada pada zatnya tapi tidak berkaitan dengan waktu. Nah, begitu. Makna sama dengan fiil. Pada zatnya sama dengan fiil. Tapi tidak terkait waktu, beda dia. Contohnya tadi julusun. Maknanya ada. Ya, julus. Julus itu adalah meletakkan bagian belakang tubuh kita pada sebuah lantai atau sebuah tempat gitu. Nah, itu duduk. Nah, gitu ya. Kalau diartikan duduk gitu. Tapi maknanya kita paham gitu, kita terbayang itu. Jadi kalau ditanya apa itu makna, makna itu adalah sesuatu yang terbayang sama kita gitu, yang bisa kita nalar, itu makna ya, sesuatu makna. Nah, tapi julus di sini kita tidak bisa, atau kata ini tidak menghasilkan atau tidak memberitahu kita tentang waktu. Julus ya julus saja, duduk gitu. Tapi kapan itu tidak. Nah, itulah isim. Jadi waktunya tidak terinformasikan dari kata ini. Itu adalah isim. Baik. Kemudian isim terbagi beberapa jenis katanya. Dan yang bisa dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Misal isim berdasarkan jenis, isim berdasarkan jumlah, isim berdasarkan bentuk, dan sebagainya. Jadi banyak pengelompokannya. Banyak sekali. Maka kita tidak akan membahas semuanya secara lengkap. Hanya beberapa pengelompokan saja yang akan kita bahas di sini. Gitu ya. Beberapa contoh kata yang termasuk jenis isim. Contohnya Zaid, nama orang, hadza ini isim isyarah, isim juga dia. Ana, domir, kata ganti juga isim. Nah, kita cuma kenalan saja, tapi tidak dibahas secara rinci gitu. Yang mana itu nanti akan dibahas di tempatnya masing-masing. Namun sekarang yang akan kita bahas adalah tanda-tanda isim. Isim memiliki tanda-tanda.
Itu pertama didahului oleh huruf jar, kemudian bertanwin, kemudian dilekati oleh alif lam. 3 tanda ya di sini. Contohnya di sini bismi, atau apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Huruf-huruf yang memiliki makna. Fi, bi, ka, li, sesuai yang tertera di hadapan kita semua. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti karena ada huruf bi di sini, maka ismi adalah isim, gitu. Fi sudurin nas. Karena ada huruf fi, huruf jar, berarti suduri adalah isim. Nah, berarti apa tugas kita? Tugas kita adalah hafalkan huruf jar agar nanti di dalam kalimat kita tahu, oh ini huruf jar, berarti kata yang berada setelahnya adalah isim. Kemudian tanwin. Kalau kita ketemu kata dia bertanwin, maka dia isim. Kolamun, babun, ya, zaidun, dan seterusnya. Kemudian dilekati oleh alif lam. Al-kitabu, al-Qur'anu, maka itu isim. Ya. Berarti tanda-tanda isim ada berapa? Ada 3. Dan penjelasannya sama dengan penjelasan fi'il tadi. Kalau ada salah satu dari 3 tanda ini dalam sebuah kata, maka dia isim. Bukan berarti kalau ada kata tidak memiliki tanda, bukan berarti dia adalah tidak isim, gitu ya. Bisa jadi dia isim, tapi tidak memiliki tanda-tanda yang disebutkan di sini, gitu. Baik. Namun kita tetap harus paham dan hafal tanda-tanda ini ya. Lanjut. Kemudian pengelompokan isim. Isim berdasarkan jenis. Ini sudah kita ambil tadi. Ada muzakkar. Muzakkar itu laki-laki. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya Ahmad, Zaid, Yusuf, Yunuh, dan selainnya. Kitabun, kolamun, saubun, dan seterusnya. Kemudian ada isim mu'annas. Isim mu'annas. Mu'annas secara bahasa itu perempuan. Kalau muzakkar tadi laki-laki. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui ini adalah isim mu'annas, ini adalah isim muzakkar? Nah, yaitu dengan mengenal pembagian-pembagian isim mu'annas. Dengan mengenal pembagian-pembagian isim mu'annas. Kita lihat di sini. Isim-isim yang mengandung tak marbutoh ada isim mu'annas. Berarti kalau kita ketemu misalnya sayyaratun. Sayyaratun itu mobil. Ya, dia tidak punya jenis kelamin ya secara hakikat. Namun dalam bahasa Arab sebagaimana kita jelaskan, kata atau isim itu memiliki pembagian berdasarkan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, lalu bagaimana cara mengenalinya? Yaitu dengan mengenali pembagian-pembagian mu'annas. Pertama apa? Isim yang mu'annas itu adalah yang diakhiri oleh tak marbutoh. Tak marbutoh. Tak bulat gitu ya. Seperti contohnya sayyarotun. Berarti sayyarotun ini apa golongannya? Adalah isim yang mu'annas. Itu yang pertama. Yang kedua, isim mu'annas itu apa? Yang maknanya benar-benar menunjukkan feminisme gitu, atau perempuan hakikat secara nyata atau secara real. Contohnya apa? Zainab. Di sini nggak ada tak marbutoh, tapi Zainab itu adalah perempuan gitu ya, nama perempuan, sehingga dia tergolong mu'annas. Atau mudahnya nomor 2 itu kita katakan apa? Menunjukkan makna sesuatu yang bisa melahirkan atau menyusui. Atau menyusui gitu ya. Menyusui. Yang ketiga berpasangan. Atau ya, berpasangan. Kalau ada kata yang memiliki makna berpasangan, maka dia adalah mu'annas. Contoh apa? Na'lun. Na'lun itu apa artinya? Sendal. Sendal itu kan sepasang, berpasangan dia. Maka dia mu'annas. Contoh lain apa? Udhunun. Udhunun telinga. Maka dia terhitung mu'annas. Nah, begitu.
Dan ada beberapa lagi. Baik. Atau yang keempat kita sebut, kita tulis di bawah. Yang keempat, jamak taksir. Jamak taksir ya. Jamak taksir ligoiril akil, untuk yang tidak berakal. Misalnya kolamun, jamaknya adalah aklamun, pena-pena. Berarti kata aklamun ini berarti dia adalah mu'annas. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, 4 tanda ini aja atau 4 jenis mu'annas ini harus kita hafalkan atau fahami. Nah, sehingga nanti kalau dia bukan salah satu dari 4 ini, ya, kalau dia bukan salah satu dari 4 ini, maka kata itu adalah muzakkar. Maka kata itu adalah muzakkar. Ya. Kalau dia bukan salah satu dari 4 ini, maka dia bukan muzakkar. Atau nanti ada beberapa lagi, namun yang secara umum yang paling sering keluar itu adalah salah satu dari 4 ini yang sering muncul. Kalau di sini kalau kita baca, selain kata yang mengandung huruf tak marbuto, ada juga kata yang tidak mengandung tak marbuto akan tapi termasuk isim muannas. Seperti pertama tadi apa? Tak marbuto. Seperti nama anggota tubuh yang berpasangan ya. Kita fokus ke kata yang berpasangan. Berarti ini yang kedua. Sebagian nama benda langit. Sebagian benda langit. Berarti nama-nama benda langit atau planet-planet itu juga termasuk. Tapi dia kata sebagian ya. Itu juga termasuk muannas. Seperti ardun itu muannas. Syamsun itu muannas. Gitu ya. Nah, yang penting kita hafalkan dobit atau standar yang Ana buat tadi ya. Tak marbuto, dia bermakna memang perempuan, kemudian berpasangan, kemudian jamak taksir untuk yang tidak berakal. Maka selain itu berarti adalah muzakkar. Baik. Isim berdasarkan jumlah. Isim berdasarkan jumlah, ada isim mufrad. Ya. Isim mufrad itu apa? Yang menunjukkan tunggal. Tunggal. Baik itu muzakkar maupun muannas. Baik itu muzakkar maupun muannas. Contoh muslimun berarti dia mufrad. Muslimatun berarti dia mufrad. Ini muzakkar, ini muannas. Contoh lagi kitabun, qalamun. Ini semuanya isim mufrad. Zainab itu juga isim mufrad dan seterusnya. Kemudian ada isim musanna. Apa itu isim musanna? Ya, di sini dia jelaskan bahwasanya tidak ada padanannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa yang lain. Nah, tapi mudahnya musanna itu adalah kata yang menunjukkan ganda. Kata yang menunjukkan ganda. Nah, begitu ya. Nah, contohnya apa? Muslimatani, 2 muslimah. Muslimani, 2 muslim. Muslim atau muslimataini atau muslimah ini, gitu ya. Qalamani, 2 pulpen. Kitabani, 2 kitab. Qalamaini atau qalamaini atau kitabaini. Itu sudah kita bahas tadi di awal. Kemudian jamak. Jamak itu apa? Ya. Jamak kata yang menunjukkan 3 atau ya 3 lebih. Kemudian jamak ada 3 jenis. Ada jamak mudzakkar salim yang rinciannya sudah kita jelaskan di awal. Berarti dia karena dia adalah jamak mudzakkar salim, maka dia khusus untuk yang mudzakkar aja gitu. Berarti dia khusus untuk yang mudzakkar saja. Ana tambahkan dia khusus untuk yang muzakkar saja, atau dengan kata lain kata-kata apa saja yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim, nah gitu ya. 1 muzakkar, 2 berakal. Secara garis besar ini. Jadi tidak semua kata bisa dijadikan jamak muzakkar salim ya. Nah, secara garis besar syaratnya ada 2, muzakkar dan berakal. Contohnya muslimun, ya, muzakkar dan berakal. Jadi bisa kita jadikan jamak muzakkar salim. Muslimuna, gitu ya. Muslimuna. Nah, kalau misalnya ada Zainab atau Fatimah. Fatimah ini muannas, nggak bisa kita jadikan jamak muzakkar salim. Atau dia tidak berakal, qalamun. Qalamun ini muzakkar, tapi dia tidak berakal, maka tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Secara umum atau secara garis besar
cara atau kata yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim adalah memenuhi 2 syarat itu. Ada beberapa syarat lagi, tapi kita tidak akan berpanjang-panjang ya. Kita di fase ini hanya kenalan-kenalan saja. Baik. Kemudian ada namanya jamak muannas salim. Berarti kalau jamak muannas salim, dia menunjukkan perempuan ya. Berarti kata yang bisa dijadikan jamak muannas salim adalah kata yang muannas. Apa itu kata muannas? Sudah kita jelaskan tadi. Nah, begitu ya. Contoh, berarti contohnya apa? Zainab. Zainabu. Jamaknya apa? Misalnya ada 3 orang namanya Zainab. Para Zainab gitu ya. Zainabat. Zainabat. Nah, jamak muannas salim adalah dengan ditambahkan alif dan ta. Alif dan ta. Yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian jamak, ada namanya jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Adalah bentukannya berubah dari bentukan mufrad. Lalu apakah dia punya bentukan baku? Dia tidak memiliki aturan atau perubahan aturan baku. Ya. Seperti yang sudah kita katakan tadi, perubahan-perubahannya ada yang perubahannya itu hurufnya bertambah, tambah hurufnya, atau berkurang, kurang hurufnya, atau enggak berkurang dan tidak bertambah. Tapi apa? Tapi harokatnya berubah, harokat berubah gitu. Dan seterusnya begitu. Yang penting dia ada perubahan. Jadi tidak ada aturan baku. Jamak ini biasanya digunakan untuk benda mati, biasanya gitu ya. Biasanya. Contohnya kutubun, aklamun. Akan tapi jamak taksir terbagi 2. Ada jamak taksir untuk yang berakal, lil akil. Ada jamak taksir li ghairil akil, yang tidak berakal. Nah, silakan dibaca sendiri. Contohnya rojulun rijalun, nabiyun anbiya'u, rasulun rusulun. Ini semua jamak taksir. Lihat, bentukan jamaknya itu berbeda dari bentukan mufradnya. Ada perubahan. Ya, ada yang perubahannya signifikan, ada yang tidak gitu ya. Yang penting dia berubah. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan muannas salim, tidak berubah, hanya ditambah. Gitu. Hanya ada tambahan, tapi bentukannya tidak berubah. Baik. Ini sudah kita jelaskan semua ya. Kemudian aturan perubahan isim. Ya, aturan perubahan isim dari mufrad ke musanna ke jamak. Ini yang sedang akan dibicarakan oleh judul ini, dan itu sudah kita bicarakan di awal tadi. Maka kita skip, teman-teman. Baik, silakan. Sebelum kita jadikan latihan ini mungkin sebagai penutup ya. Kita jadikan latihan ini mungkin sebagai penutup. Di sini ada muslimun, ada muslimani, ada muslimaini. Jadi musannanya. Jamak muzakkar, jamaknya apa? Jamak muzakkar salim. Muslimuna, muslimina. Muslimuna atau muslimina. Jamak muannas salimnya tidak ada. Ya. Baik. Muslimatun, muslimatani, muslimataini. Jamaknya apa? Jamak muannas salim. Muslimatun. Kitabun, kitabani atau kitabaini musannanya. Jamaknya jamak taksir, kutubun. Qalamun, musannanya kolamani atau kolamaini. Jamaknya jamak taksir, aklamun. Baik. Itu adalah contoh dari jamak atau perubahan-perubahan jamak. Domir, insya Allah kita ambil di pertemuan berikutnya. Sekarang kita mau latihan dulu. Latihan isim, perubahan isim dari bentuknya. Baik. Contohnya di sini nih, ada tolibun. Ini bentukan mufrad. Silahkan jadikan dia musanna dan jamak. Musum ini. Nah, masa Tolibun. talibun, musanna talibani, mudzakkar salim talibuna, Tolibani atau talibaini. ya tolibani atau tolibaini. Nah, jamaknya jamak apa?
Jamak tulab Ustaz taksir. Ya, berarti jamak taksir. Kalau sudah tahu nggak langsung tulabun. Nah, memang ada dia kemungkinan jamak muzakkar salim. Jadi kalau dia kita buat jadi jamak muzakkar salim kayak mana bunyinya? Coba. Talibuna, Tolibuna atau talibina. tolibina begitu ya. Nah, tentunya ini ada penjelasannya tulab atau tolibun, tapi kita tidak akan memperpanjang itu teman-teman. Baik, lanjut. Umi Aisyah nomor 2 bisa? Hadirah ma'ana. Ummu Nurani hadirah. Hadirah Ustaz. Tafadhali. Tolibatun. Qalibatun. Musanna. Qalibatani. Ya. Atau Atau qalibataini. tolibataini gitu ya. Jamaknya jamak apa berarti? Jamak musanna jamak muannas salim ya Ustaz. Ya, coba buat. Qalibatun. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Pak Arba'in? Naam Ustaz. Baik. Amilun. Jadikan musanna dan jamak. Ya. Amilani. Ya, Amilaini. amilani. Amilani atau amilaini ya. Ya, amilaini. Jamaknya Amiluna, amilina. ya bisa amiluna atau amilina. Nah, dia ini seperti sama persis seperti tolibun. Berarti dia punya jamak. Ada kemungkinan jamak muzakkar salim, ada jamak taksir. Jamak taksirnya apa berarti? Ummalun bukan? Ya, ya betul betul. Ya ummalun Ummal. Ustaz ya. Ya. Gitu ya. Berarti kalau amilatun kayak mana Ummu Sumini? Nah, Ustaz. Amilatun. Amilatani, Terus amilataini. Terus jamak muannasnya amilatun. ya. Nah, ini silakan diselesaikan teman-teman. Kalau bisa ditulis pakai tulisan tangan, kemudian kirim ke Ana. Baik. Tentunya penjelasan Ana cukup cepat dan ya cepat ya. Itu kenapa Ana lakukan? Karena kita ini di Muqaddimah Shorof. Dan inti dari pelajaran Shorof itu adalah nanti di tasrif dan wazan. Adapun Muqaddimah ini hanya teoritis ya. Jadi dan apatah lagi buku pegangan kita adalah buku bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa baca sendiri, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi yang penting atau yang al-muhim gitu ya, kita sudah sampai ke pembagian isim, definisi isim, tanda-tanda isim, dan pengelompokan isim. Nah, pengelompokan isim tadi apa? Berdasarkan jenis dan berdasarkan jumlah. Nah, ini nanti ada jenis isim atau bentukan isim yang lain, yaitu domir, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Setelah domir, nanti kita akan disuguhkan lagi dengan pembagian isim jika ditinjau dari asal-usulnya. Nah, barulah habis. Baru setelah itu huruf. Nah, setelah itu baru nanti kita masuk ke definisi sorof dan istilah-istilah yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke pelajaran inti dari sorof. Nah, setelah itu barulah kita banyak praktek-prakteknya. Kalau di Muqaddimah ini teman-teman, ini hanya teoritis saja di bab pertama ini. Karena itu Anda cepat-cepat dan alhamdulillahnya buku kita bahasa Indonesia. Semoga bisa dipahami, bisa diikuti, bisa di murojaah dan bisa dihafalkan kalau perlu
definisi dan tanda-tanda dari setiap kata tadi. Baik. Mungkin hanya sampai sini. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, maka sebelum kita sudahi, Anda tambahkan masukan. Tentunya belajar, apatah lagi kita belajar bahasa Arab ini mengulang dari awal lagi sorof. Mungkin bagi sebagian teman-teman itu sangat membosankan sekali, tapi tetap saja bertahan gitu, istiqomah, agar nanti kita tidak putus tengah jalan. Mungkin sekarang mudah sehingga membosankan, tapi nanti dengan berjalannya waktu insya Allah itu akan terasa manfaatnya. Kenapa kita panjang-panjang menjelaskannya di awal gitu ya, di basic, agar kokoh basicnya, sehingga nanti di kemudian hari tidak kelabakan atau tidak susah gitu. Semoga bisa dipahami dan tetap istiqomah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan la husni istimaikum wa ihtimamikum. Nakhtatim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Barakallah. Jazakallah khair Ustaz. Wa fi iyyakum.